Sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Merangin dibagikan ke 2 dusun. Pemerintah Kota Jambi antisipasi COVID-19. Memasuki musim kemarau, titik panas mulai bermunculan. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 7 Juni 2025, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Bupati Bambang Bayu Suseno menyerahkan sapi kurban Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Masjid Darul Hikmah di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpe Ulu. Sapi kurban Presiden kali ini saudara dibeli dari seorang petani di Kecamatan Kumpe Ulu. Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang mendapat sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha di tahun ini. Sapi kurban jenis simental milik Presiden Prabowo Subianto ini memiliki bobot 810 kg. Usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Darul Hikmah Kumpe Ulu, Bupati Bambang Bayu Suseno langsung menyerahkan sapi kurban tersebut kepada Ketua Masjid Darul Hikmah. Bambang Bayu Suseno mengatakan, sapi kurban kali ini merupakan tanda cinta dan wujud kepedulian sosial Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat. Sapi kurban ini dibeli oleh Presiden dari peternak lokal di Kecamatan Kumpe Ulu. Kita berikan sapi ini mudah-mudahan bagi yang menerima dapat bermanfaat. Dan ini bentuk dari silaturahim pemerintah daerah bersama jajaran karena untuk membawa UPD untuk bersama-sama dengan masyarakat juga melihat situasi pembangunan dan sebagainya. Bambang Bayu Suseno mengajak masyarakat untuk bisa menjadikan momentum Idul Adha untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada sesama. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Merangin disembelih di Masjid Jami, Desa Sungai Panau, Kecamatan Sungai Manau. Daging sapi kurban berbobot 800 kg ini dibagikan ke 2 dusun. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 985 ekor sapi kurban bantuan kemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Merangin. Di Kabupaten Merangin, hewan kurban Presiden tersebut disembelih di Masjid Jami Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau. Sapi kurban Presiden tersebut dibeli Presiden dari peternak di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan. Camat Sungai Manau, Afrizal mengatakan, hewan kurban Presiden ini merupakan bentuk cinta dan juga kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Daging sapi kurban berbobot 800 kg lebih ini dibagikan ke 2 dusun, yakni Dusun Sungai Kelupang dan Pasar Sungai Manau. Khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Manau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan kemasyarakatan sapi kurban ini kepada masyarakat Desa Sungai Manau, khususnya Dusun Sungai Kelumpang dan Dusun Pasar Sungai Manau yang sekitaran Masjid Jami ini. Sebelumnya, sapi kurban ini telah diperiksa oleh petugas kesehatan dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Sapi kurban ini dinyatakan sehat dan layak untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Muhammad Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Wakil Bupati Nazar Effendi menyerahkan sapi kurban Presiden ke pengurus Masjid Agung Al-Ittihad Kabupaten Tebo. Nazar Effendi juga berharap, Saudara, bahwa daging kurban Presiden dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid. Pada Idul Adha 1446 Hijriah ini, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 985 hewan kurban untuk masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tebo.
Di Kabupaten Tebo, sapi kurban Presiden berbobot 800 kg lebih ini merupakan sapi jenis Brahman Cross. Sapi kurban Presiden yang dibeli dari peternak lokal ini diserahkan Wakil Bupati Nazar Effendi kepada pengurus Masjid Agung Al-Ittihad Tebo untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Nazar Effendi mengatakan, sapi kurban Presiden ini merupakan bentuk cinta dan kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyatnya. Nazar Effendi berharap daging kurban Presiden dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Setelah tadi kita melaksanakan sholat Id, kita lanjutkan dengan penyerahan hewan sapi kurban dari Bapak Presiden untuk masyarakat Kabupaten Tebo, jenis Brahman Cross, beratnya hampir 835 kg, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kami, bagi masyarakat Tebo. Terima kasih kepada Bapak Presiden sudah memberikan kurban kepada masyarakat Tebo. Usai disembelih, daging sapi kurban Presiden ini langsung dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar lingkungan masjid. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyerahkan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Jami Baitur Rahim Desa Pasar Terusan. Penyerahan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kepada pengurus Masjid Jami Baitur Rahim pada Jumat siang kemarin. Penyerahan itu juga disaksikan langsung masyarakat sekitar. Sapi kurban dari Presiden itu merupakan jenis sapi Brahman Cross dengan bobot mencapai 800 kg lebih. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan penyerahan ini merupakan bentuk amanah yang dititipkan Presiden kepada pemerintah daerah untuk diberikan langsung kepada masyarakat Batanghari yang membutuhkan, khususnya yang berada di Desa Pasar Terusan. Hari ini kita melaksanakan amanah dari Pak Presiden, ya, Pak Prabowo, untuk menyerahkan kurban beliau di Desa Pasar Terusan, dan alhamdulillah diterima oleh Imam Masjid Desa Pasar Terusan dengan ikhlas dan akan diselenggarakan dengan baik. Kita sama-sama saksikan tadi bahwa hewan kurban sudah datang dan dilakukan penyembelihan. Dan saat ini sedang prosesi untuk dipaket-paketkan kepada yang berhak, ya, kepada mustahik-mustahik yang sudah terdata di wilayah ini. Bupati berharap dengan bantuan kurban ini dapat memberikan dampak baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Setelah menyerahkan sapi kurban, Bupati beserta rombongan juga ikut langsung menyaksikan penyembelihan hewan kurban dari Presiden Prabowo tersebut sesuai dengan syariat Islam. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jemaah haji saat ini tengah melakukan lempar jumroh di hari tasyrik. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi dengan Bapak Muhammad Nuh langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu Indonesia. Pak Nuh, apa kabar? Assalamualaikum Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Nuh, untuk saat ini apa rangkaian ibadah haji yang tengah dilaksanakan oleh jemaah haji asal Indonesia, khususnya untuk di Provinsi Jambi? Baik saudara, sepertinya kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Muhammad Nuh, Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi yang saat ini sudah berada di Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Pak Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nuh, kita lanjutkan perbincangan kita. Seperti apa untuk hari ini rangkaian ibadah haji yang tengah dilaksanakan oleh jemaah haji asal Provinsi Jambi, Pak Nuh? Alhamdulillah jamaah haji Provinsi Jambi khususnya kloter 24 akan melaksanakan lontaran jumroh di hari-hari tasyrik. Dan alhamdulillah jadwal yang diberikan oleh maktab yang akan kita laksanakan yaitu pada hari 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, yaitu pada jam 17.00 waktu Saudi. Baik Pak Nuh, untuk kondisi dari jemaah haji asal Jambi ini seperti apa? Apakah ada beberapa orang jemaah haji yang kekurang sehat atau seperti apa Pak Nuh? Alhamdulillah jemaah haji Provinsi Jambi khususnya 24, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan tambah bersemangat dalam menjalankan wajib haji di Mina. Baik, Pak Nuh, untuk informasi yang kami dapatkan, sekitar ada 8 jemaah haji yang berasal dari Provinsi Jambi yang sudah meninggal dunia. Apakah itu data yang relate atau seperti apa untuk sampai dengan saat ini?
Pak Nuh? Alhamdulillah memang data yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah, yaitu ada untuk Provinsi Jambi adalah 7, kemudian 7 jamaah ditambah 1 petugas. Baik, 8. Baik, berarti bisa dipastikan 7 orang jemaah haji dan 1 orang petugas haji begitu ya Pak Nuh ya? Baik, untuk suhu di sana untuk hari ini seperti apa Pak Nuh? Alhamdulillah suhu pada hari ini berkisaran 41, 42, 43. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuh atas informasi yang langsung dari Tanah Suci Mekah. Selamat bertugas kembali Pak Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, TVRI Jambi menyembelih 3 ekor kerbau pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini. Saudara, TVRI Jambi saat ini kembali menyembelih 3 ekor kerbau pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Selain kepada para pegawai, daging kurban tersebut juga didistribusikan kepada para penyiar, kontributor, masyarakat di lingkungan kantor. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, TVRI Jambi kembali meneguhkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial melalui penyelenggaraan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, TVRI Jambi menyembelih 3 ekor kerbau. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman kantor TVRI Jambi pada Sabtu pagi tadi. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban TVRI Jambi M. Hisa mengatakan, hewan kurban ini berasal dari partisipasi pegawai yang melaksanakan kurban pada tahun ini. Meningkatnya jumlah hewan kurban pada tahun ini merupakan buah dari syiar yang telah dilakukan Kepala TVRI Jambi dengan menggalakkan kesadaran pegawai untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah termasuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha. Selain menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, penyembelihan hewan kurban juga merupakan wujud kepedulian sosial pegawai TVRI Jambi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah untuk di TVRI Jambi sendiri untuk tahun ini sebanyak 3 ekor kerbau yang terkumpul dari 21 karyawati TVRI Stasiun Jambi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagai panitia kami bisa mengemban amanah ini untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, termasuk ke panitia segala macam, untuk karyawan dan masyarakat sekitar. Salah seorang pegawai TVRI Jambi, Raspati Taruna, bersyukur dapat melaksanakan kurban pada Idul Adha tahun ini. Raspati Taruna mengatakan, ibadah kurban merupakan simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus wujud solidaritas terhadap sesama. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ikut kurban di TVRI Jambi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Semoga di tahun depan jumlah yang mengikuti kurban di TVRI Jambi semakin bertambah dan kurban di TVRI Jambi bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat lingkungan sekitar TVRI maupun karyawan dan karyawati TVRI. Sementara Kepala TVRI Jambi Herli Marjoni dalam arahannya yang disampaikan oleh KTU TVRI Jambi Darwin mengatakan, semangat Idul Adha perlu dijadikan momentum untuk memperkuat nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan empati dalam setiap pengabdian, terutama dalam menjalankan tugas operasional siaran. Selain kepada pegawai, daging kurban tersebut juga didistribusikan kepada penyiar, kontributor, dan masyarakat di lingkungan kantor. Daniel Ahmad Lebriansa, TVRI Jambi melaporkan. Warga dan jemaah Musola Hidayatus Solihin RT 9, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, melakukan pemotongan hewan kurban. Pada Idul Adha tahun ini, warga menyembelih 4 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 1 ekor kambing.
Perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di lingkungan Jalan Sungai Batu, RT 09 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarulangun berlangsung penuh khidmat. Sejak pagi, ratusan warga berkumpul di Musola Hidayatus Solihin untuk bisa menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa saat takbir berkumandang mengiringi prosesi penyembelihan hewan kurban. Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias untuk bisa menyaksikan setiap tahapan prosesi penyembelihan hewan kurban. Ketua RT 09 Kelurahan Sukasari Subaryanta mengatakan, kepercayaan masyarakat dalam menitipkan hewan kurban kepada panitia merupakan amanah besar yang terus dijaga dari tahun ke tahun. Kepercayaan ini tidak lepas dari kerjasama seluruh panitia penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dapat menguatkan dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah, serta bisa menumbuhkan kepedulian sosial antar warga. Dalam proses pemotongan hewan kurban, semua warga RT 09 Kelurahan Sukasari turut menjadi panitia. Semangat gotong royong tak hanya ditunjukkan warga pada saat penyembelihan, namun juga saat membersihkan dan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat penerima. Edu Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perayaan Hari Raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban di berbagai masjid saudara dan juga pemukiman warga dilakukan secara hikmat dan juga lancar, tak terkecuali di kawasan RT di Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Penyembelihan hewan kurban menjadi bagian penting dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Suasana haru dan kebersamaan terasa kental di masjid-masjid dan pemukiman warga yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Di Kota Jambi, tepatnya di kawasan lingkungan Masjid Nurul Yakin RT 29, 36, dan 37 Tlanepura, warga berbondong-bondong mengikuti dan menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Sebanyak 8 ekor sapi dan 2 ekor kambing dikurbankan tahun ini yang merupakan partisipasi dari 56 orang peserta kurban. Setiap hewan yang dikurbankan dipotong dan diperlakukan dengan penuh kehati-hatian sebagai simbol ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai pelajaran tentang makna pengorbanan dan belas kasih. Ketua Pembangunan Masjid Nurul Yakin, Profesor Usman mengatakan, meski jumlah hewan kurban tahun ini sedikit menurun jika dibanding tahun lalu, namun makna dan kebersamaan tetap terjaga kuat. Daging kurban akan dibagikan kepada warga RT 29, 36, dan 37 tanpa membedakan latar belakang agama termasuk untuk masyarakat non-muslim di lingkungan setempat. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Nurul Yakin bisa menyelenggarakan korban dengan jumlah 8 ekor sapi dan 2 ekor kambing, total 10 ekor. Dan dengan peserta korban sebanyak 56 orang untuk sapi dan 2 orang untuk kambing. Termasuk anak-anak bergembira menyambut Idul Adha dan sekaligus pembelajaran bagi mereka bahwa ibadah korban itu perlu. Mudah-mudahan hewan korban yang sudah disumbangkan oleh peserta korban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi yang berkorban. Pemotongan hewan kurban Idul Adha 1446 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah semata, namun juga menjadi momen kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Melalui momen ini semangat untuk saling membantu, berbagi dan mempererat tali silaturahmi semakin kuat tertanam di hati umat. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. BKM Masjid Al-Limin Ar-Rasyid menggelar sholat hajat dan doa bersama untuk menolak bala dan memohon keselamatan bangsa. Pada kegiatan tersebut turut diserahkan 50 kitab suci Al-Quran dari Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto kepada pengurus masjid. Badan Kesejahteraan Masjid BKM Al-Limin Ar-Rasyid menggelar sholat hajat dan doa bersama untuk menolak bala dan memohon keselamatan bangsa. Kegiatan yang berlangsung di Desa Koto 2 Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh ini diikuti dengan khusyuk oleh para jemaah. Jemaah memanjatkan doa agar Indonesia, khususnya Kota Sungai Penuh, terlindung dari bencana dan mara bahaya.
Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Imin Ar-Rasyid mengatakan, masjid tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga pusat penguatan moral masyarakat. BKM Masjid Al-Imin Ar-Rasyid terus menggerakkan kegiatan spiritual untuk mempererat persatuan umat. Doa bersama merupakan bagian dari ikhtiar agar masyarakat lebih kuat secara batiniah dan terhindar dari berbagai ancaman sosial maupun bencana alam. Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan 50 kitab suci Al-Quran, bantuan dari Panglima TNI Agus Subianto. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas keagamaan dan meningkatkan pembelajaran Al-Quran di lingkungan masjid. Mendapat bantuan Al-Quran sebanyak 50, itu langsung dari Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, SE, SMSI. Beliau menyerahkan langsung ke saya di Jakarta, kemudian kami sampaikan ke pengurus BKM Masjid Al-Imin Ar-Rasyid dan seluruh Forkopimda yang turut mensaksikan dan menyerahkan kepada pengurus BKM Masjid Al-Imin Ar-Rasyid. Penyerahan 50 buah Al-Quran, bantuan dari Panglima TNI, Bapak Jenderal Agus Subianto, yang mana Al-Quran tersebut sudah kita serahkan kepada pengurus Masjid Al-Imin Ar-Rasyid ini agar dapat dipergunakan untuk anak-anak kita belajar Al-Quran. BKM Masjid Al-Imin Ar-Rasyid terus mendorong umat muslim untuk menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan iman dan solidaritas sosial agar terwujudnya masyarakat yang tangguh dan berakhlak mulia. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, momentum Hari Raya Idul Adha kali ini dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk bisa berziarah. Tetapi di TPU Muslim Pasar Atas Bangko, kondisi TPU yang rawan ambles membuat warga kesulitan untuk bisa berziarah. Kondisi permukaan tanah TPU Muslim Pasar Atas Bangko yang terjal dan lembab tidak menghalangi warga untuk berziarah. Para peziarah harus melewati akses jalan yang tidak memadai untuk sampai ke makam keluarganya. Tak hanya terjal, pemakaman ini bahkan rawan ambles. Terdapat beberapa jirat makam yang rusak akibat amblesnya tanah TPU. Salah seorang peziarah puja mengatakan, pemakaman ini perlu dibangun akses yang memadai, serta saluran air untuk mencegah terjadinya longsor. Peziarah lainnya Iwan mengatakan beberapa titik pemakaman perlu dibangun turap atau dinding pencegah longsor. Iwan juga mengaku makam keluarganya rawan tertimpa tanah jika terjadi hujan lebat. Dari pemerintah wilayah ya untuk dipasang turap lah, agar jangan amblasnya berkelanjutan kan. Aksesnya juga Pak ya? Ya, akses menuju jalan ke sini agak sulit. Karena posisi wilayahnya itu yang nggak mengizinkan untuk berjalan dengan normal seperti apa adanya kan. TPU Muslim Pasar Atas Bangko memiliki luas sekitar 1 hektar. Pemakaman yang selama ini hanya diurus dengan dana sumbangan dari para peziarah menyebabkan terbatasnya perawatan. Muhammad Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Sekda Sudirman pimpin upacara Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih setia bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman memimpin upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 tingkat Provinsi Jambi. Sudirman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 tingkat provinsi. Pelaksanaan upacara yang dipusatkan di lapangan XSTKH Nasional Tamarimba itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sudirman mengatakan hentikan polusi plastik yang menjadi tema peringatan Hari Lingkungan Hidup di tahun ini
menjadi upaya untuk bisa meningkatkan komitmen dan peran bersama dalam mencapai target pengurangan sampah sebesar 50% pada tahun 2025 dan juga 100% pada tahun 2029. Sampah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Sampah plastik tak hanya mencemari tanah dan juga udara, namun juga mencemari air dan mengganggu ekosistem laut. Pengelolaan sampah plastik yang bijak dan juga tepat akan mampu mengurangi emisi metana. Sudirman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bisa mengambil peran dan menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan mengurangi sampah plastik. Kita diingatkan kembali bahwa lingkungan hidup ini perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu terus dilestarikan oleh kita karena menjadi bagian penting dari warisan untuk anak cucu kita. Sudirman berharap gerakan bersama pelestarian lingkungan ini dapat menghentikan limbah plastik sehingga dapat berdampak positif dalam peningkatan kehidupan masyarakat yang kemudian berkorelasi pada percepatan kemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, objek wisata di Kota Jambi ramai dikunjungi para wisatawan pada libur panjang kali ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini. Saudara, kasus COVID-19 saat ini kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah setelah kembali memwabah di sejumlah negara. Dan untuk sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID, untuk itu Dinas Kota Jambi mulai menyiapkan fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Jambi kembali mewaspadai penularan kasus COVID-19 yang saat ini terjadi. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kabid Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh puskesmas untuk menyiapkan fasilitas kesehatan dan melakukan screening kesehatan masyarakat di Kota Jambi, serta mengambil tindakan jika ditemukan indikasi kasus COVID-19 di tengah masyarakat. Meski demikian, saat ini belum ditemukan kasus COVID-19 di Kota Jambi pasca endemi pada beberapa tahun lalu. Ya, kalau terkait surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu sebenarnya untuk kewaspadaan kita saja, karena di luar negeri itu meningkat kasusnya seperti di Singapura, di Thailand, dan di Hong Kong. Tapi di Indonesia sendiri itu sebenarnya kasusnya tinggal 3 terakhir yang saya baca. Dan untuk di Jambi sebenarnya tidak nol ya kasusnya. Jadi saya harap sih masyarakat tidak usah terlalu khawatir, tetap aja dengan pola-pola kesehatan kita, HBS ya, cuci tangan. Kalau memang lagi tidak enak badan ya pakai masker. Kalau lagi di kerumunan di area-area publik yang padat ya pakai masker, itu saja. Sementara itu, masyarakat diminta untuk melakukan antisipasi penularan penyakit COVID-19. Di antaranya menggunakan masker saat di luar rumah serta menerapkan pola hidup bersih. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Memasuki awal musim kemarau, sejumlah titik panas atau hotspot mulai bermunculan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi mencatat ada sekitar 14 hotspot yang terpantau dalam 1 bulan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi mencatat, pada awal musim kemarau kali ini telah terjadi sejak bulan Mei kemarin. Kondisi ini pun membuat sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai mengalami panas terik. Bahkan sejumlah titik panas atau hotspot mulai bermunculan di beberapa daerah. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, sejak 1 bulan terakhir terdapat sekitar 14 titik hotspot yang terpantau dari alat BMKG. Hotspot itu terpantau di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan secara keseluruhan sejak bulan Januari hingga Juni ini sudah terdapat 94 titik panas yang terpantau. Perlu kami sampaikan bahwa sampai
bulan Mei ini atau dari bulan Januari hingga Mei 2025 kami sudah memantau ada 94 titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Dan khusus bulan Mei 2025 itulah kami sudah memantau ada 14 titik panas yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, dan Kabupaten Bungo. Ibnu menambahkan titik panas yang muncul bukan merupakan titik api karena memiliki kepercayaan di bawah 80%. Meski demikian, antisipasi dan pengecekan harus tetap dilakukan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Jambi saat ini mulai melakukan normalisasi sungai untuk bisa mengatasi persoalan banjir. Pekerjaan dilakukan dari hulu dengan memperlebar sungai agar dapat menampung air dalam jumlah yang besar. Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung proses pengerjaan normalisasi Sungai Asam. Hal ini menjadi salah satu upaya percepatan dalam menuntaskan persoalan banjir yang kerap dirasakan masyarakat. Normalisasi Sungai Asam ini dimulai dari hulu sungai dengan cara pelebaran dan penggalian sungai lebih dalam, sehingga sungai mampu menampung air dalam jumlah besar saat hujan lebat mengguyur Kota Jambi. Pada segmen 1 ini dilakukan normalisasi sungai sepanjang 100 meter. Diharapkan masyarakat dapat membantu kelancaran dari pengerjaan tersebut, salah satunya membebaskan lahannya untuk dilewati alat berat dan digunakan untuk pelebaran aliran sungai. Kami berharap juga kepada masyarakat Jambi yang berada dalam sistem asam ini, kalau lahan itu belum ada bangunan agar bisa dihibahkan supaya lebar sampai ke ujungnya bisa 9 meter. Dalam upaya menuntaskan banjir di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi telah menggandeng Balai Wilayah Sungai dan instansi terkait, sehingga penanganannya dapat dilakukan dalam waktu cepat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, sejumlah lokasi wisata di Kota Jambi ramai dikunjungi wisatawan, salah satunya objek wisata Kampung Rajo. Selain lokasi yang mudah dijangkau, harga tiket yang bersahabat menjadi alasan Kampung Rajo ramai dikunjungi masyarakat. Selama hari libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha, sejumlah tempat wisata di Kota Jambi ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya objek wisata Kampung Rajo. Terpantau Sabtu pagi tadi ratusan pengunjung baik dari dalam Kota Jambi maupun luar Kota Jambi rela mengantri untuk menikmati wahana-wahana yang tersedia di objek wisata Kampung Rajo. Menurut sejumlah wisatawan, wisata Kampung Rajo tidak hanya memiliki pemandangan yang asri, melainkan terdapat sejumlah wahana seperti outbound, paintball, dan sepeda air. Lokasi objek wisata yang mudah dijangkau serta harga tiket masuk yang bersahabat menjadi alasan objek wisata Kampung Rajo menjadi salah satu opsi untuk menikmati libur panjang bersama keluarga. Di hari libur nih, sama siapa kita ke sini, Kak? Sama keluarga. Kita asal dari mana, Kak? Dari Selat. Dari tujuannya ke Kampung Rajo ini karena apa, Kak? Liburan. Mungkin kenapa milih di Kampung Rajo nih? Karena kayak banyak wahana-wahana yang seru gitu. Sementara itu, pengelola objek wisata Kampung Rajo mengatakan, sejak libur Hari Raya Idul Adha, objek wisata ini ramai didatangi masyarakat. Setidaknya dalam satu hari sebanyak ratusan tiket habis terjual. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.